warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penggolongan dan perubahan materi serta kegunaan bahan dan benda. Perkenalkan, nama saya Nuri Jannah, NPM 719720177. Nama saya Mario Dwiki Julian Putra, NPM 719720163. Nama saya Redian Syarifin, NPM 719720178. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Apakah kalian mengetahui apa itu materi atau zat? Materi atau zat yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Pengelompokan sifat materi itu ada 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga, zat gas. Zat padat mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kedua, jarak antar partikel sangat rapat. Ketiga, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Kemudian, ciri-ciri dari zat cair. Yang pertama, bentuk tidak tetap, bergantung wadahnya, volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel agak renggang. Dan ketiga, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Dan yang terakhir, zat gas mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, bergantung tempatnya. Yang kedua, jarak antar partikel sangat renggang. Dan terakhir, ketiga, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Inilah contoh dari partikel-partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. Inilah contoh dari zat padat, batu bata, zat cair, kopi, dan terakhir udara yang ada di balon merupakan contoh dari zat gas. Mengelompokkan perubahan materi. Perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Dan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak berbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisik. Adapun ciri-ciri dari perubahan kimia, yang pertama, terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ketiga, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Keempat, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Macam-macam perubahan fisika itu ada 2. Yang pertama, perubahan bentuk, dan yang kedua, perubahan wujud. Adapun contoh dari perubahan bentuk, contohnya yaitu misalnya kayu yang diubah menjadi kursi atau meja. Adapun contoh perubahan wujud bisa dilihat di samping. Contohnya, padat ke cair disebut dengan mencair, atau sebaliknya, cair ke padat disebut dengan membeku. Padat ke gas disebut dengan menyublim, atau sebaliknya, gas ke padat disebut dengan mengkristal. Sedangkan gas ke cair disebut dengan mengembun, dan cair ke gas disebut dengan menguap. Macam-macam perubahan kimia. Yang pertama, perubahan kimia karena pembakaran. Contohnya, bensin di dalam mesin menjadi energi gerak. Yang kedua, perubahan kimia karena perkaratan. Contohnya seperti besi yang terkena air hujan. Yang ketiga, perubahan kimia karena pembusukan. Contohnya, apel yang sudah membusuk didiamkan selama beberapa hari.
Yang keempat, perubahan kimia karena pereagian. Contohnya, pembuatan seperti tape atau tempe. Yang kelima, perubahan kimia karena perusakan atau pelapukan. Contohnya, nasi menjadi basi yang disebabkan oleh mikroba. Yang keenam, perubahan kimia karena proses fotosintesis. Contohnya, mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Yang ketujuh, perubahan kimia karena proses pencernaan makanan. Contohnya, glukosa tersebut terjadi dari karbohidrat dengan enzim. Yang terakhir, perubahan kimia karena proses pernapasan. Contohnya, glukosa dari hasil pencernaan akan dibakar dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Kemudian akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, klasifikasi materi. Klasifikasi materi itu ada 3. Yang pertama, unsur. Yang kedua, senyawa. Dan yang ketiga, campuran. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Unsur itu ada 2. Yang pertama, unsur logam, dan yang kedua, unsur non-logam. Contoh dari unsur logam seperti besi, aluminium, emas, perak, tembaga, dan seng. Contoh dari unsur non-logam seperti oksigen, hidrogen, belerang, karbon, dan nitrogen. Yang kedua itu ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi 2 zat lebih dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Contohnya, air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Contoh yang kedua, garam dapur terbentuk dari natrium dan klorin. Yang ketiga itu campuran. Campuran adalah suatu bahan yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang berlainan bergabung menjadi satu, yang masih mempunyai sifat zat dan asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Campuran itu ada 2. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua, campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Campuran heterogen adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak bercampur satu dengan yang lain secara sempurna. Metode pemisahan campuran ada 6. Yang pertama, filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya, menyaring air dengan pasir. Yang kedua, evaporasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contohnya, melarutkan garam dari larutan garam dengan penguapan secara perlahan untuk menghasilkan kristal garam. Dan yang ketiga, destilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya, alkohol dan air. Yang keempat, corong pisah adalah metode pemisahan campuran 2 jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya, air dan minyak. Yang kelima,
Kromatografi adalah metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Contohnya pemisahan komponen-komponen tinta. Dan yang terakhir, sublimasi adalah metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Contohnya, campuran ioid dengan garam dapat dipisahkan dengan pemanasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat bahan dan kegunaannya. Yang pertama, bahan plastik dan kegunaannya. Sifat bahan, kedap air, mudah dibentuk. Kegunaan bahan, untuk membuat berbagai wadah seperti ember, gelas plastik, dan jas hujan. Yang kedua, untuk membuat berbagai jenis mainan anak-anak, robot-robotan, dan mobil-mobilan. Yang kedua, sifat bahan dan kegunaannya bahan besi. Sifat bahannya, bahan yang keras dan kuat, penghantar listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk bila dipanaskan. Kegunaannya untuk memperkokoh bangunan. Yang kedua, kabel listrik dan wajan untuk membuat berbagai perabotan rumah tangga. Yang ketiga, bahan karet dan kegunaannya. Sifat bahan. Yang pertama, bahan yang lentur dan elastis. Yang kedua, tidak menyerap air. Yang ketiga, tidak mudah patah atau robek. Kegunaannya untuk membuat balon. Yang kedua, pembuatan sandal dan sepatu. Yang ketiga, pembuatan ban kendaraan. Yang keempat, bahan kayu dan kegunaannya. Sifat bahan, yang pertama, bahan kuat. Yang kedua, mudah dibentuk. Yang ketiga, bersifat isolator. Kegunaannya, yang pertama, untuk menyangga atap dan tiang. Yang kedua, membuat alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, sebagai gagang atau pegangan alat memasak. Yang kelima, bahan kaca dan kegunaannya. Sifat bahan, dapat dibentuk bila dipanaskan. Yang kedua, tembus pandang atau bening. Kegunaannya, yang pertama, untuk jendela. Yang kedua, pembuatan cermin. Yang ketiga, pembuatan gelas. Yang keempat, pembuatan layar monitor dan televisi.